مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak nikmat kesehatan jasmani maupun dan rohani. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi agung kita, ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Bahaya Pergaulan Bebas Antara Laki-laki dan Perempuan. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu permasalahan besar di zaman modern. Banyak orang menganggapnya hal biasa, padahal dalam pandangan Islam, pergaulan bebas adalah pintu menuju kerusakan moral, hilangnya kehormatan, dan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memperingatkan umat Islam untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan pada perbuatan keji. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Ayat ini menggunakan kata jangan mendekati, bukan hanya jangan berzina. Artinya segala sesuatu yang bisa menjadi jalan menuju zina, termasuk berduaan tanpa mahram, berpegangan tangan, berbicara mesra, chatting tidak perlu dengan lawan jenis. Semuanya dilarang karena menjadi pintu awal menuju dosa besar. Dalam surah An-Nur ayat 30-31, Allah juga menegaskan, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci dari mereka. Quran surah An-Nur ayat 30-31. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan adalah dua hal yang penting dalam menjaga kehormatan diri. Karena pandangan adalah panah beracun syaitan. Dari pandangan lahir rasa suka, dari suka timbul keinginan, dan dari keinginan lahirlah perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad nomor 4651 dan Tirmizi nomor 2165. Hadis ini menjadi peringatan keras agar umat Islam tidak meremehkan khalwat atau berdua-duaan.
Sekalipun niatnya baik, syaitan akan mencari celah untuk menjerumuskan manusia dalam perbuatan haram. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali juz 2 halaman 52 disebutkan, pandangan adalah utusan syahwat. Maka siapa yang menjaga pandangannya, ia telah menjaga kehormatan dan kebersihan hatinya. Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa awal segala dosa besar yang berkaitan dengan zina berawal dari pandangan dan pergaulan yang tidak dijaga. Ketika seseorang tidak menahan pandangannya, maka syahwatnya bangkit, dan dari situlah muncul dorongan untuk melanggar batas-batas syariat. Pergaulan bebas membawa dampak buruk yang besar. Di antaranya, yang pertama, rusaknya moral dan kehormatan diri. Banyak remaja kehilangan arah hidup karena terjerumusnya dalam hubungan yang tidak halal. Yang kedua, hancurnya keluarga dan masyarakat. Perzinaan menimbulkan anak-anak tanpa nasab yang jelas, kehancuran rumah tangga, dan hilangnya rasa malu. Dan yang ketiga, menjauhkan diri dari rahmat Allah. Nabi SAW bersabda, tidaklah perbuatan keji atau zina itu muncul dari suatu kaum hingga mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan akan tersebar di tengah mereka berbagai penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. Barang siapa ingin hidupnya bersih, hatinya tenang, dan akhiratnya selamat, hendaklah ia menjauhkan segala bentuk pergaulan bebas dan menjaga diri dari hal-hal yang mendekatkan kepada zina. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin cukup sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Unzur maqala wa la tanzur man qala, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.